Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua kekasih Tuhan. Karena kemurahan kebaikan kasih sayang Tuhan, kembali kita bisa jumpa bersama-sama lewat siaran live streaming, atau ketika kita lagi ibadah online, jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita lagi di dalam hadirat Tuhan. Saudara perhatikan baik, saudara sudah menyembah Tuhan, memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Saudara yang lagi menyembah dalam kebenaran Allah, di dalam roh Tuhan yang ada padamu, engkau lagi dicari oleh Bapa. Dan ketika Bapa cari, dia mau adakan jamahan, pemulihan, pemberkatan, pertolongan, pembelaan, penyertaan, pemeliharaan, dan biar campur tangan Tuhan jadi bagian dalam hidup saya, jadi bagian dalam hidup saudara. Kita semua, kita dipulihkan, kita ditolong, kita dijamah, dan kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan setiap mereka yang lagi menyaksikan live streaming atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan lewat pengeras suara ini. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 13. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17, 1 Petrus pasalnya yang kedua. Saya mau baca ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara perhatikan dalam Alkitabmu masing-masing. Saya mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua kekasih di dalam Tuhan, kita lagi memperhatikan di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua. Saudara, kita lagi sudah membaca ayat 13 sampai 17. Ini bicara tentang teladan Kristus untuk gereja Tuhan. Sekali lagi, teladan Kristus untuk gereja Tuhan. Yesus memberikan teladan kepada gereja Tuhan, agar supaya gereja, firman Tuhan bilang, kita lihat ayatnya yang ke-13 dan seterusnya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Karena Bapa, karena Tuhan, gereja Tuhan, saya maupun saudara, jemaat Tuhan kita semua, saya gereja, saudara adalah gereja. Karena firman Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah gereja? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kita adalah tempat kediaman, rumahnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau bertahta dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam hidup kita semua. Kenapa? Karena kita adalah gereja. Kita dari kegelapan ditarik Tuhan datang ke dalam terangnya yang ajaib. Itu eklesia. Kita dipulihkan, kita diobahkan oleh Tuhan. Dan saudara, gereja bukan cuma bicara gedung ini, tapi gereja juga adalah saudara dan saya. Dan hari ini rumahmu lagi dijadikan gereja. Karena engkau lagi bersekutu, Roh Tuhan ada. Engkau lagi beribadah dan Tuhan hadir di rumahmu. Tuhan lagi mengadakan pemberkatan, jamahan, pemulihan, pertolongan, lagi beracara, lagi buat sesuatu di rumahmu. Kenapa? Hadirat Tuhan lagi ada di rumah-rumah jemaat. Dan setiap Bapak Ibu Saudara semua yang lagi menyaksikan live streaming ini, yang lagi mendengarkan pengeras suara, yang lagi beribadah di rumah masing-masing, yang lagi di dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara bersama-sama 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan memulihkan, memberkati, menjamah, menyatakan mujizat, kasih dan kuasanya. Perhatikan firman Tuhan bilang, tunduklah karena Allah, patuhlah karena Tuhan, dengar-dengaran karena Tuhan, karena pembelaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan, karena campur tangan pemeliharaan Tuhan untuk saya, untuk saudara. Firman Tuhan bilang, mari kita tunduk. Karena Tuhan kita mau tunduk, kita diberkati, kita dipelihara, kita disertai, kita dijaga, kita dilindungi. Dan karena Tuhan melakukan semuanya ini untuk saya dan saudara, maka mari kita patuh kepada Tuhan. Salah satu kebenaran dari sekian banyak kebenaran firman Tuhan, Tuhan katakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Lembaga manusia ada lembaga-lembaga di dunia sekuler,
ada lembaga di dunia pendidikan, ada lembaga di dunia pemerintahan, ada lembaga di dunia pelayanan, ministry. Dan semua lembaga ada pemimpinnya. Semua lembaga ada pengurusnya. Jadi ada mereka yang memegang otoritas. Ada mereka yang memegang tongkat. Ada mereka yang memegang kepemimpinan itu. Dan ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali. Ada wali dari pemerintahan pusat di daerah, gubernur. Di setiap kabupaten kota ada bupati, wali kota. Di setiap kecamatan ada wali dari pemerintahan dari pusat, ada camat. Sampai ke desa, ada hukum tua, kepala desa, RT RW, setiap jaga. Dan firman Tuhan berkata hari ini, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dalam pelayanan, firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Ibrani 13 ayat 17 bilang begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, kata Paulus, sebab kami pemimpin-pemimpin pelayanan, organisasi keagamaan atau gereja, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Nah, Paulus bicara lewat Ibrani 13 ayatnya yang ke-17 dan 18. Firman Tuhan katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Taat berarti dengar-dengaran. Taat berarti kepatuhan. Tunduk berarti merendahkan diri, menuruti, mengikuti apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan. Jadi ini sedang bicara, apakah ini tentang sekuler atau organisasi pelayanan? Dalam dunia pemerintahan atau juga dalam dunia pelayanan, firman Tuhan mengajar saya dan saudara, semua jemaat Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Pemimpin berjaga-jaga atas jiwamu lewat aturan, lewat regulasi, lewat hukum, lewat undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan berjaga-jaga atas jiwamu lewat doa, lewat persekutuan, lewat mengingatkan firman, memberikan nasihat, menyampaikan firman, memberikan arahan, menyampaikan kebenaran Allah, memberikan sesuatu yang berharga, hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan, apa yang dikehendaki kuasa surga untuk jemaat, untuk gereja, untuk masyarakat. Karena gereja adalah bagian daripada masyarakat, dan di dalam masyarakat ada jemaat. Nah, kita berpikir bahwa segala sesuatu kita harus lakukan dengan iman. Benar, saya mau bilang benar itu semua. Kita lagi menghadapi coronavirus disease 19 hari-hari ini. Kita lagi diperhadapkan dengan virus corona yang menakutkan banyak orang. Dan tidak sedikit yang telah dipanggil Tuhan karena persoalan virus corona. Tetapi pemerintah dan pimpinan-pimpinan gereja, para perangkat di pemerintahan, dari pusat sampai ke RT RW, desa, jaga, mengeluarkan, menyampaikan, menghimbau, dan memberitahukan kepada jemaat, sampai-sampai minta tolong masyarakat. Mari kita social distancing dan physical distancing. Mari kita melakukannya untuk apa? Memutus mata rantai coronavirus disease 19 yang lagi menjalar kepada seluruh belahan dunia. 200 lebih negara telah mengalami akan hal ini, termasuk Indonesia. Kita mau diputuskan ini corona ini, berhenti dia. Kita berdoa, Tuhan kalau boleh berhenti di corona. Kami tolak dalam nama Yesus, tidak menimpa kami. Kami berdoa, kami mohon Tuhan jagai, lindungi, pelihara kami, sertai kami, berkati kami, tolonglah kami, kasihani kami, sayangi kami Bapa. Kita berdoa begitu. Dan ada orang bilang, kita pakai iman, yang penting pakai iman. Tapi imanmu harus disertai dengan hikmat.
Saya mau bilang iman kalau tidak taat, itu bukan iman namanya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Firman Tuhan bilang iman harus disertai dengan perbuatan. Memang dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita imani, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti campur tangan, tapi saya mau bilang, apa yang saudara imani lakukan. Saudara berdoa dengan iman, tapi saya mau bilang, apa yang kau doakan kerjakan, dan apa yang kau mau kerjakan bawa dalam doa. Kita lagi hari-hari ini lagi menolak, jangan sampai menimpa kami nih coronavirus disease 19. Puji Tuhan, itu baik, itu betul. Tapi apa yang kau doakan kerjakan. Dengan apa? Social distancing, physical distancing. Jangan kita sembarang bergaul, masuk dalam perhimpunan, dalam perkumpulan orang banyak. Kita tidak tahu di situ, memang kelihatan sehat-sehat. Tapi kita tidak tahu bahwa ada yang ODP di situ, orang dalam pemantauan. Kita tidak tahu ada yang OTG. Di situ kelihatan kuat, kelihatan sehat, kelihatan tidak sakit, kelihatan tidak apa-apa. Ini orang tanpa gejala. Tapi ketika kita pulang, ada virus yang menempel di dalam tubuh kita. Kita pulang dan akhirnya kita jadi carrier. Kita jadi pembawa. Di rumah ada bayi, di rumah ada orang tua. Atau siapa saja mereka yang lagi sakit. Dan tiba-tiba dari kita sehat. Tapi kita akhirnya menularkan kepada orang lain. Orang lain menderita. Apakah kau merasa tidak berdosa? Hati-hati. Makanya lakukan firman. Kalau kita mau berdoa, Tuhan, iman saya berkata, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Betul. Tapi iman tanpa ketaatan nol besar. Iman harus taat. Dan firman Tuhan bilang, taatilah pemimpin-pemimpin. Ada pemimpin keagamaan. Ada pemimpin di dunia ini, ada pemerintah. Taatilah. Bukan mereka tidak kaji sebelumnya, sudah dikaji. Agar supaya, saudara, dunia medis, mereka yang berkecimpung di sini sudah kaji. Baik-baik. Penularannya gampang, penularannya karena tidak menjaga social distancing atau physical distancing. Tidak jaga jarak, tidak jaga diri. Kesana kemarinya nak pakai masker. Masker supaya banyak di mana-mana, pakai kok tuh masker. Bajalang naik oto, bajalang kemana, pakai itu masker. Jaga diri. Jaga juga diri kita agar supaya jangan kita yang sehat, kita yang kuat, tetapi tanpa kita sadari kita OTG, orang tanpa gejala. Sehat memang. Tapi dari kita orang lain menderita. Apakah engkau tidak merasa berdosa? Karena engkau orang lain menderita. Karena tidak jaga diri. Jaga diri, termasuk jaga hati. Kan kita sudah baca firman Tuhan. Jaga hati saya, jaga hati saudara. Jaga hati kita semua. Jangan cuma karena orang tidak salaman. Jangan cuma karena orang tutup mulutnya. Akhirnya kita tidak jaga hati. Kita tersinggung. Kenapa dia baku dapat dengan kita dia mau salaman? Yang penting sudah berikan hormat. Sudah sampaikan salam, selamat pagi, puji Tuhan, shalom. Itu sudah cukup. Karena kita lagi social distancing, kita lagi physical distancing sekarang. Sekali lagi saya mau baca ayat 17 dan 18. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Dengar-dengaran, patuh, setia, taat. Dengan kerendahan hati, tundukkan merunduk. Asal kata tunduk. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Ini pemimpin keagamaan, pemimpin di dunia pemerintahan. Mereka kalau masyarakat dan jemaat mau taat dengan firman ini firman Tuhan yang sampaikan. Mereka, apakah pemimpin gereja, apakah pemimpin keagamaan, atau pemimpin di dunia sekuler, atau kelembagaan apapun yang memberikan himbauan, yang memberikan penyampaian, yang memberitahukan sesuatu yang baik kepada masyarakat dan jemaat. Firman Tuhan katakan mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Tapi kalau mereka melakukan tidak dengan gembira, melakukan dengan keluh kesah, karena jemaat dan masyarakat tidak mau melakukan aturan, regulasi yang sudah mengikuti maklumat Kapolri, himbauan presiden, gubernur, bupati, camat, hukum tua, para gugus yang menangani gugus tugas COVID-19 yang menangani akan ini. Kalau saudara tidak mau dengar himbauan pimpinan gereja, himbauan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pimpinan keagamaan, supaya mereka melakukan dengan segenap hati. Tapi kalau saudara tidak melakukan demikian,
saudara tidak akan mendapat keuntungan. Makanya firman Tuhan bilang, dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau dorang backing dengan keluh kesah, karena saudara punya ketidaktaatan. Ayat 18, berdoalah terus untuk kami. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal, kami menginginkan suatu hidup yang baik. Kami menginginkan suatu hidup yang baik. Roma 13 ayat 1 bilang begini. Ayat 1 dan ayat 2. Tiap-tiap orang harus takluk, patuh ini, tunduk, taat, dengar-dengaran. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Taat kepada pemerintah. Kalau Tuhan nyanda angka ini pemerintahnya tidak mau jadi pemerintah. Kalau Tuhan nyanda izinkan mau jadi hukum, tidak mau jadi. Kalau Tuhan tidak izinkan jadi bupati, jadi camat, jadi gubernur, jadi presiden, tidak mau jadi. Kalau Tuhan izinkan, ada maksud kudus Tuhan untuk kita semua. Dan firman Tuhan sudah dari dulu bilang, taatilah pemimpinmu, hormatilah pemerintah, hormati juga raja. Ayat terakhir Titus 3 ayat 1. Titus pasal 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka, siapa? Jemaat, yang adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat yang di dalamnya adalah jemaat. Ingatkanlah mereka, supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik hari ini yang perlu saudara lakukan. Saya lakukan, kita semua lakukan. Social distancing, physical distancing. Mari kita melakukannya bersama-sama. Kalau perlu baku kasih ingat dengan orang lain, baku kasih ingat. Supaya baku jaga orang. Bukan lagi kalau boleh Tuhan berhenti. Tapi kita minta Tuhan, kami mau supaya virus ini berhenti. Tapi mulai dari tindakan kita, jangan cuma berdoa tapi tidak bertindak. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman harus berbuat, iman harus bergerak, iman harus bertindak, iman harus taat, iman harus setia. Untuk apa bicara iman tidak pakai hikmat? Untuk apa bicara iman tidak mau taat? Untuk apa bicara iman tidak setia? Untuk apa bicara iman tidak ada dalam kedengaran-dengaran? Untuk apa nol besar kosong semuanya itu? Tapi kalau orang beriman, dia pasti melakukan kebenaran yang hari ini juga saya baru sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu. Bapak berkati setiap jemaat yang menyaksikan live streaming ini. Berkati mereka untuk patuh dengan kebenaran firman yang disampaikan hari ini. Mau dengar-dengaran kepada pemerintah, mau taat juga kepada pimpinan gereja, mau dengar-dengaran kepada hamba-hamba Tuhan. Setiap firman yang disampaikan diperhatikan oleh setiap jemaat. Dan jemaat yang adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat yang di dalamnya adalah jemaat. Mereka juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak dengan sedih hati, tidak dengan karena paksaan, tapi dengan rela hati karena mengasihi Tuhan. Karena Tuhan, kami mau menghargai, mau menghormati, mau patuh, mau tunduk kepada semua lembaga manusia. Tuhan memberkati kami semua, sertai dengan hikmat akal budi kebijaksanaan untuk bertindak dengan iman. Dan kami diberkati. Ketika kau dapat ada yang sakit lagi live streaming saat ini dan mereka lagi menyaksikan tayangan ini dan mereka sakit, engkau jamah mereka sembuhkan. Angkat sakit itu dari tubuh mereka. Engkau berkati mereka. Bagian-bagian tubuh yang lagi mengalami sakit, Tuhan tolong engkau jamah, engkau pulihkan, engkau berkati, sehatkan, sembuhkan, beri sukacita, beri damai sejahtera. Pembelaan, pertolongan, penyertaan Tuhan adalah bagian jemaat Tuhan. Yang dalam pergumulan, dalam usaha kerja mata pencarian, ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai. Kami percaya bahwa ketika kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, yang sakit disembuhkan karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan bela kami, sertai kami, tolong kami, berkati kami, permuliakan namamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dengan firman, hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang ajaib, Yesus Kristus yang memberkati kami. Haleluya, haleluya. Amin.